Shalom, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Kejadian, pasal 43 ayat 16-34. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air, supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang sibuk dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan, bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Tema hari ini adalah dipelihara dalam kasih Allah. Makariman lan pakamasena puang matua. Keadaan yang sulit tidak selalu berarti Tuhan tidak peduli keadaan kita. Bahkan dalam banyak hal justru perung yang berat membawa seseorang pada kesuksesan. Kesuksesan akan membawa sukacita jika dijalani dalam rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa sikap kita menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari? Mari belajar dari firman Tuhan. Perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai tantangan akhirnya membawa Yusuf pada sebuah tanggung jawab yang lebih besar sebagai orang kedua setelah Firaun berkuasa di Mesir. Bacaan ini mengisahkan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, di mana mereka diperintahkan Yusuf untuk membawa Benyamin turut serta. Yusuf sangat rindu bertemu saudara kandungnya itu. Begitu melihat Benyamin dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hatinya sangat terharu sehingga ia pergi ke dalam sebuah ruangan untuk melampiaskan perasaannya. Dalam pesta yang diadakan itu, Yusuf memperlakukan Benyamin secara istimewa. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah. Kepahitan hidup membawa Yusuf makin matang hidup keberimanannya. Bertahan dalam situasi sulit memang bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesediaan untuk bersabar, dan tetap konsisten berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Akan tetapi bukan terutama soal berapa lama,
melainkan soal kesediaan kita berproses dalam Tuhan. Waktu demi waktu akan semakin membentuk kita, karena itu yang terutama untuk direnungkan adalah apabila semua dijalani dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu membawa kita tetap teguh di jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.